Saya kalau bukan orang yang dipanggil Tuhan, saya tidak mau jadi orang Kristen. Saya kasih tahu, waktu saya muda, orang yang paling sulit menerima Yesus Kristus di seluruh sekolah saya orang menerima komunisme, ateisme, evolusionisme, dialektika materialisme. Pada waktu saya umur 16, saya orang paling intelektual di seluruh sekolah. Guru tidak bisa apa-apa sama saya. Kalau saya mau berdebat, saya fasih luar biasa. Saya mengerti filsafat, epistemologi, logika kuat luar biasa. Siapapun tidak gampang menjadikan Stephen Tong menjadi orang Kristen. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja menggerakkan hati saya tak mungkin. Itu sebab saya berkata kepada saudara, mengapa pada waktu orang Tionghoa pergi ke Amerika, ribuan orang sekolah, semua tidak bisa bikin KKR menaklukkan mereka, kecuali saya. Dengar kalimat di bawah. Karena semua pendeta yang dapat PhD di Amerika, sekolah teologi dari Harvard, tidak mengerti komunisme. Tetapi saya yang dari muda mengerti komunisme seluk-beluknya semua. Saya yang dipersiapkan untuk bersaksi bagi Tuhan kepada kaum intelektual. Selama 10 tahun terakhir, semua kebaktian KKR terbesar untuk orang Tionghoa tidak dipimpin oleh seorang pendeta yang lulus dari Amerika. Semua dipimpin oleh saya seorang. Maka saya mengetahui siapa yang harus bersaksi. Karena mereka mengetahui kalimat yang saya katakan daripada pergumulanku sejak muda, yang tidak mungkin diketahui oleh mereka yang sekolah dari Fuller, sekolah dari Harvard, sekolah daripada Washington, sekolah daripada Georgetown. Karena mereka tidak mengetahui pergumulan komunisme, bagaimana menjadi orang Kristen. Saya anak terhilang di dalam dunia epistemologi yang diikat oleh komunisme, diikat oleh materialisme, dan diikat oleh ateisme dan evolusionisme. When I answer question concerning this ideology, I know what to answer. When you tell others how to repent, you know how to repent. Dan mata saya begitu lihat, saya tahu ini orang cocok untuk berkhotbah kepada siapa. Orang itu cocok untuk siapa. Saya tidak lihat engkau lulusan sekolah teologi, sudah S1, S2 atau es krim. Saya tidak peduli. Karena Tuhan memakai Paulus, supaya Paulus harus menghantam orang Farisi. Sebab Paulus adalah orang Farisi yang bertobat. Tuhan pakai Tolstoy, karena Tolstoy adalah orang yang pernah berada di militer. Maka dia berkhotbah menggerakkan banyak orang militer. Saudara-saudara, cara Tuhan memanggil orang sesudah memanggil dia melayani adalah memakai sebelum dia bertobat. Dia hidup di dalam apa? Dalil-dalil ini belum diajarkan di dalam sekolah teologi. Semua dosen teologi cuma tahu belajar nanti angkanya tinggi, S1, S2, S3. Sudah jadi pendeta pakai jubah tapi tidak ada kuasa kecuali engkau pernah mengalami. Mengapa Tuhan tidak pakai malaikat untuk menjadi pendeta? Mengapa Tuhan tidak pakai malaikat menjadi orang yang mengabari Injil? Karena malaikat-malaikat belum pernah berdosa, belum pernah bertobat, maka mereka tidak berhak mempertobatkan orang yang berada di dalam dosa. Saudara-saudara, orang yang pernah menjadi orang Kristen tapi munafik, lalu disimpan dosa, lalu berontak kepada Tuhan, dialah yang dipakai untuk mempertobatkan banyak pemimpin pemuda yang menutup dosa, kelihatan mencintai Tuhan, supaya mereka tercermin bahwa mereka orang munafik yang harus bertobat. Demikian Tuhan pakai saya, karena saya pernah simpan diri belakang ateisme, evolusionisme, dialektika materialisme, komunisme. Tidak gampang menjadi orang Kristen, tapi Tuhan menghancurkan saya. Dan saya berjanji, Tuhan kirim saya kemana saja, saya menjawab semua pertanyaan orang di seluruh dunia. Saudara-saudara, saya tidak pernah pikir saya boleh berkhotbah di dalam persekutuan Harvard University, MIT, UC, Berkeley. Saya tidak pernah beranggap saya boleh berkhotbah kepada York University di Toronto atau Universitas Ivy League di Amerika. Karena orang-orang yang berada di dalam kerusakan ideologi perlu dikeluarkan, dan saya dikirim.